Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royce Muntaska Sopan dengan NIM 72114191106. Di sini kita akan membahas mengenai bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Ronald Daniel dan dari Mickey and Company memperkenalkan istilah CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Dalam industri asuransi, CSF diidentifikasi sebagai pengembang personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam rangka menciptakan produk-produk yang baru. Lanjut, sistem pemrosesan transaksi. Digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Berikut adalah model sistem pemrosesan transaksi. Lanjut, selanjutnya tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Diagram konteks sistem distribusi ada di samping ini. Lanjut, subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor dalam gambar di samping. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Lanjut, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Berikut adalah diagram nomor 1, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Pertama, dari sistem entry pemesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan memelihara catatan persediaan, sistem penagihan membuat faktur pelanggan, sistem piutang dagang menagih uang dari pelanggan. Lanjut, sistem yang memesan persediaan pengganti. Berikut adalah diagram nomor 2, sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Lanjut, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar. Terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar dan yang kedua sistem pembuatan laporan manajemen. Lanjut, sistem informasi organisasi. Berikut adalah diagram nomor 3, sistem yang menjalankan proses buku besar. Lanjut, sistem informasi pemasaran. Memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan yang terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output, yaitu setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Sedangkan subsistem output, yaitu sistem pemrosesan transaksi, mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Lanjut, sistem informasi sumber daya manusia, yaitu memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sedangkan sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan. Lalu, sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lanjut, sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau ISS. Lanjut, manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah
daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Lanjut, data warehousing. Istilah data warehouse telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Berikut adalah model data warehousing. Bagaimana data tersimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian, data deskriptif, dan data kuantitatif. Dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel berpisah. Tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah penyampaian informasi. Yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Lanjut, OLAP adalah segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama ROLAP dan yang kedua adalah MOLAP. Lanjut, menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu. Namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan. Seperti cara baru penyimpanan data dalam paket-paket informasi yang memungkinkan dilakukan analisis data dengan cara yang praktis tak terbatas, dan OLAP yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.